Selamat pagi. Selamat pagi, suara saya kedengeran? Selamat pagi, Pak. Oke, jelas ya, kedengeran ya? Jelas, Pak. Ya, apa namanya, mohon maaf ini saya nggak pakai ini ya, ada problem di kamera saya ini, jadi suara saja. Dari yang hadir sudah 25 orang ya. Mungkin kita mulai saja. Oke, saya share dulu dengan, apa namanya, slide-nya ya. Semuanya sudah mendengar suara saya ya? Oke. Sudah kelihatan ya di layar? Sudah, Pak. Oke. Baik, kita mulai. Jadi hari ini saya ajak online karena hari ini banyak kegiatan ya. Jadi kalau saya ke bukit ada beberapa yang ketinggalan nanti kegiatan yang harus saya hadiri ya. Sudah, melanjutkan dari apa yang sudah saya
jelaskan minggu lalu ya, terkait dengan desain penampang ya. Jadi pada tugas dan kuis sudah saya berikan juga ya, jadi kita belum mengetahui namanya mendesain itu adalah dari sesuatu yang memang tidak ada begitu ya. Beberapa hal bisa kita tentukan begitu, dalam hal mungkin mutu bahan yang digunakan. Kemudian rencana nanti struktur yang kita rancang itu difungsikan untuk apa, sehingga dari sana akan bisa ditentukan ya, kira-kira beban yang akan bekerja. Jadi akan membebani daripada struktur yang kita desain. Oke, beberapa hal mungkin yang sudah saya jelaskan adalah terkait dengan estimasi awal ya. Nah, itu sudah ada terapkan pada saat membuat tugasnya. Jadi pendekatan mungkin itu yang bisa kita, dilakukan begitu ya. Dengan pendekatan ini, bentar ya. Jadi dengan dari bentang mungkin elemen struktur kita tahu dalam hal ini balok ya. Kita tahu bentangannya, dari satu kita bisa mendekati tinggi daripada baloknya. Nah, balok biasa ya berbentuk persegi. Jadi ada lebar B dan ada tinggi H. Nah, H-nya ini kita bisa dekati dari bentangan. Kemudian B-nya kita persentasekan dari tingginya ya. Nah, itu kurang lebih bisa di antara 0,6 sampai 0,8. 0,5 bisa ya, tetapi kalau biasanya kalau di namanya balok itu tidak hanya kontrol mendesain terhadap lenturnya, juga mendesain terhadap gaya gesernya ya. Kalau kita mengambil mungkin lebar terlalu kecil, nah di situ biasanya gaya geser yang nggak masuk ya. Nah, mungkin yang optimal kira-kira B itu di antara 0,6 sampai 0,8 H. Itu bisa diambil. Itu yang satu cara ya. Kalau kita lanjut dengan metode yang lain, bisa kita gunakan ya untuk mendesain balok di mana penampangnya sama sekali kita nggak tahu nanti akan ketemunya di di penampang ukuran berapa seperti itu ya. Nah, ini langkah yang bisa dilakukan adalah jadi kita memilih suatu persentase tulangan ya. Persentase tulangan yang bisa dipasang begitu ya. Nah, kita tahu di sini dari pengalaman juga ya dan standar begitu terkait dengan regangan ya. Jadi untuk menjamin kondisi tarik menentukan ya. Jadi dengan pengambilan faktor reduksi 0,9 itu bisa kita kondisikan ya. Jadi biasanya kita asumsikan bahwa regangan di tulangan tarik itu minimal pada 0,005 ya. Jadi kalau dan direkomendasikan di sini lebih dari ini. Jadi ini nilai minimal ya. Bisa diambil ini untuk tulang tunggal itu epsilon T-nya ini adalah di 0,0075. Jadi dengan kondisi di sini sudah di regangan hancur, tekan hancurnya 0,003, di sini 0,0075, ya. Jadi kita akan mempunyai hubungan begitu ya, tinggi garis netral dengan mengasumsikan ini 0,003 dan 0,0075 di bagian tulangan tariknya, ya. Maka C-nya dari hubungan ini kita akan dapatkan 0,286D. Ya. Jadi tinggi garis netral, yaitu ini garis netralnya misalkan ini, garis putus-putus, maka C-nya ini bisa kita dekati dengan nilai ini. Ya. Nah, kemudian dengan nilai C ini, maka CC-nya, ya, kita masukkan nilai C itu ke formula CC-nya, kita dapatkan ini. Kita tuliskan kembali ya, besar ini. Nah, kemudian dengan CC ada persamaan keseimbangan gaya-gaya di dalam penampang, maka T di mana besarnya adalah AS kali FY sama dengan CC, maka kita akan dapatkan rho awalnya. Ya, kita mencoba dengan rho ini nanti ya.
sebesar nanti ya AS per BD kita tuliskan, masukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi, AS-nya yang ini dibagi FY kan begitu ya, dibagi BD, maka kita dapat tuliskan beta 1 per 4 kali FY aksen per FY. Nah ini sebagai row awal. Kita tahu rasio tulang seimbang ya, row balannya adalah sebesar ini. Ya, ini sudah dijelaskan, diturunkan pertemuan sebelumnya ya. Dengan nilai epsilon EU-nya adalah di 0,03, nah misalkan kita menggunakan grid 60, di mana epsilon Y-nya menjadi 0,002, ya. Maka rasio regangan akan menjadi 3/5. Oke, nilai rasio regangan ini menjadi 3/5. Sehingga dengan mengambil nilai rho 50% daripada rho balan, jadi kita batasi ya, rho-nya tidak melebihi 50% daripada kondisi rho balannya, maka rho akan menjadi 0,5 kali rho balan sama dengan 3/5 kali 0,5 dikalikan rho balan yang ini ya. Kita dapatkan 0,255 beta 1 FY aksen. Nah ini kurang lebih mendekati dengan rho awal tadi, rho inisial ya. Nah, dengan menggunakan indeks ulangan omega, jadi rasio daripada rho FY per FY aksen ini sama dengan omega, maka kita bisa tuliskan A-nya menjadi ya dari formula awalnya, dikalikan D per D. Kita selesaikan, kita mendapatkan hubungan A sama dengan WD per 0,85. Bukan omega D ya, bukan WD ya. Omeganya ini, D-nya tinggi efektif ya, dibagi 0,85. Jadi itu A. Masukkan ya ke rumus kapasitas momen Mn sama dengan ini, dengan A adalah ini ya. Kita dapatkan ini, kita tuliskan kembali, akhir adalah ini ya. Omega FY aksen kali 1 min 0,59 omega kali BD kuadrat. Ya, jadi Mn-nya ini. Ini bisa kita bilang ada dua suku di sini ya. Ini suku pertama dan ada BD kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan nanti suku pertama itu sebagai R, di mana R-nya ini adalah kita sebut sebagai faktor ketahanan momen lentur. Ya. Nah, dari persyaratan kekuatan, di mana ini ya, bahwa apa yang kita sediakan itu melebihi daripada yang diperlukan ya, maka faktor reduksi kali R kali BD kuadrat, ini kan Mn tadi R dikali BD kuadrat ya, dengan R-nya adalah ini ya. Sehingga BD kuadrat menjadi atau minimal begitu ya, itu harus lebih dari atau sama dengan MU dibagi faktor reduksi R. Ya, atau Mn per R begitu ya. Jadi tergantung, yang kita tahu adalah MU-nya di sini beban luar yang ya, beban per faktornya. R-nya dari formula ini. Ya, dari bahan-bahan yang kita sediakan. Sehingga kalau ini masih mengandung BD kuadrat, ada B, kalau kita ambil B-nya adalah rasio dari D, begitu ya. Nah, mungkin rasio dari H, D-nya kalau kita tahu D aksen, berarti D-nya kita cari bisa ya. Atau kita bisa langsung alfanya dari D ini 0,5 sampai 0,8. Ya. Sehingga hanya mengandung D nanti persamaannya. Ya, jadi alfa D pangkat 3, itu lebih dari MU per faktor reduksi R. Hingga D lebih dari akar pangkat 3 ya. Dari MU per faktor reduksi alfa R. Alfanya langsung sudah ini. Kita ambil mau berapa? 0,6. Jadi antara rentang ini. Maka kita dapatkan D-nya. Dari D dapat, H-nya dapat, B-nya juga kita dapat ya. Jadi sudah dapat kita pendekatan awal. Dimensi yang kita harus sediakan untuk menahan momen terfaktor MU. Oke. Jadi dengan ini maka kita bisa lakukan langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita coba dengan penampang ini untuk mencari AS-nya. Oke. Saya rasa langkahnya seperti sebelumnya ya. Oke. Sebagai contoh, nah ini ya dari sebelumnya. Nah, mungkin dalam hal kita merancang, dimensi balok kita tidak ketahui, padahal balok sendiri itu mempunyai berat sendiri ya. Nah, kadang dengan pendekatan dari bentang ya, jadi
dimensi awal yang kita pendekatan dari berapa L-nya sehingga H-nya kita dapat, B-nya berapa. Nah, itu bisa digunakan untuk memperkirakan berat sendiri daripada baloknya. Jadi kalau ada beban-beban plat sudah diketahui, nah berat balok sendiri di penampang kita nggak tahu, tapi kita bisa perkirakan untuk hanya menentukan berat sendiri ya, yang menambahkan nanti berat akibat beban luar ya. Jadi misalkan di sini ada beban tambahan 20 pon per feet persegi ya, dan beban hidup 60 pon per feet persegi. Nah, jadi kalau ada istilahnya berat sendiri itu superimpose ya, dead load begitu ya. Jadi ada beban mati tambahan. Dan berat sendirinya ya dead load sendiri ya. Jadi ada light load, dead load, dan superimpose dead load. Itu akan mempengaruhi nanti besar momenter faktornya. Oke. Nah, dengan kondisi ini ya, jadi material masih sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, kemudian dari pendekatan awal untuk memperkirakan nanti berapa berat sendirinya ya, kurang lebih di sebesar ini ya, H-nya, B-nya berapa. Nah, ini diambil dengan apa namanya, pendekatan tadi ya, H-nya 24 in, B-nya diambil persentase ini kalau 18 kali 18 ya, atau B 18 diambil ya. Nah, dengan penampang yang pendekatan tadi ya, kita mendapatkan ini berat sendirinya. Ini akan bisa kita tambahkan dengan light load dan superimpose yang ada. Oke. Nah, sudah diketahui, nah di sini SDL-nya 20 tadi ya, untuk bentang 12 feet, sehingga ini berat per meter ya, daripada bebannya, slab dan SDL tambahannya. Ini akan menambahkan dari beban yang ada ya, jadi ada faktor bebannya kita kalikan WD, kemudian ada WL. Nah, ini ada 2 ya. Jadi D ini ditambahkan dengan ini ya, WD-nya. WL-nya masih tetap tadi ya. Sehingga di antara hasil 2 ini, mana yang lebih besar? Itu yang kita gunakan sebagai beban. Yang satu menghasilkan 2,55 kilopon per feet, yang satunya 2,07. Jadi ini yang kita gunakan ya. Dengan rumus momen terfaktor begitu ya, dengan koefisien momen kita bisa mencari momen terfaktornya ya. Ini koefisien momen kita bisa gunakan. Jadi koefisien momen kali W kali bentang dipadatkan ya. Jadi yang maksimum ya, L yang kita gunakan 24,5 ya. Jadi kita dapat inilah momen terfaktor untuk mendesain ya. Oke, dengan nilai ini kita lanjut ya, memilih row awalnya di sini dengan pendekatan yang formula tadi, row inisial ya. Kita dapatkan ini, kemudian omeganya, rasio dari FY dan FY aksen ya, dapat ini. Kemudian faktor tahan momennya kita mendapatkan ini. Masukkan nilai-nilai yang ada ya. Dari ini masuk ke rumus ini. Sehingga dengan R ini ya, untuk menjamin nanti karena ini sudah didasarkan oleh regangan tarik yang diasumsikan ya, lebih dari 0,005. Maka kita mau melihat nanti apakah faktor distribusi tarik menentukan terkondisikan ya. Oke, dengan formula tadi R sudah ada, MU sudah dihitung, maka BD kuadrat adalah harus lebih daripada ini atau sama dengan ya, minimal sama dengan nilai ini. Oke, nah B-nya rasio diambil, misalkan alfanya 0,7, berarti B 0,7 dari H-nya masukkan, maka D keluar. Ya, kita dapat D sebesar. Nah, ini bisa geser-geser ya, tidak fit yang didapat, bisa turun sedikit, naikkan sedikit, agar ukurannya itu bulat ya. Misalkan 15,8, kita jadikan ini D-nya 16,5, sehingga H-nya akan menjadi 19 in. Nah, 19 ini dijadikan ke 20 bisa. Namanya kita mencoba penampang ya. Tidak fix apa yang kita dapat dari perhitungan. Nah, dengan ini 20 in, kemudian
B-nya tadi sudah dekati dengan 12 ya kalau tidak salah ya. Nah ini kurang lebih ya, Hamin ini terpenuhi dengan mengambil 20 ya. Hamin. L per 18,5 ya. Oke. Nah dengan H20, B-nya, ini D-nya 17,5, B-nya itu minimal sama dengan 9,1 ya, minimal 9,1 in. Nah diambil di sini jadikan B-nya, nah ini agak jauh ya, 18. Berarti 18 hanya 20 ya. Nah dengan ini kontrol, nah ini kurang lebih ini ya. Oke, nah ini dari sini MU-nya sekian, mendekati lah gitu ya. AS menjadi nilai ini. Dengan pendekatan ini adalah momen tumpuan, berarti di 0,9D dengan momennya, ya kita dapatkan AS 2,09 in persegi. Dengan ini kita coba masukkan, mendapatkan A. Nah, A ini kembali menghitung AS-nya, dapat ini. Nah, dengan ini dipilih di sini 3 buah nomor 7 dan ada 4 buah nomor 4 ya. 2 buah nomor 4. Luas total menjadi 2,2, lebih daripada yang diperlukan ya. Nah, ini kita dapatkan. Spasi masuk ya, kita harus kontrol bahwa spasi di antara ulangan masuk ya. Nah, ini langkah seperti yang minggu lalu. Oke. Nah, ini ada cara dengan menggunakan tabel ya. Nah, mungkin Anda lihat nanti di buku yang saya berikan minggu lalu, itu tabel A3 ya. Nah, mungkin saya nggak bahas di sini ya, kurang lebih mendekati hal yang sama ya. Nah, dicek AS yang didapat itu harus lebih daripada AS min. Ya, kalau sudah berarti oke. Kemudian dengan nilai C yang didapat, A-nya berapa, C-nya. Nah, ini bagaimana kondisi, apakah benar leleh atau tidak, harus leleh tulangan yang terpasang ya. Nah, didapatkan di sini 0, nah ini lebih daripada 0,002 ya, berarti benar sudah leleh. Jadi aman, tarik menentukan terkondisikan sehingga pengambilan faktor tadi valid ya, 0,9 ini valid. Langsung masuk ke menghitung kapasitas momen ya, nanti kita bandingkan dengan momen terfaktornya ya. Jadi MN kali faktor reduksi itu harus lebih daripada terfaktor. Nah ini tidak terlalu ini ya, berbeda jauh begitu ya, sedikit lebih besar, tapi tidak terlalu banyak besarnya ya. Kalau terlalu besar sekali berarti kita revisi, kita bisa kecilkan penampangnya. Jadi dengan nilai perbedaan seperti ini kita bisa terima ya. Jadi tidak terlalu berlebih begitu. Oke. Nah, dari sini bisa diikuti sebelum saya lanjut mungkin dengan apa namanya satuan SI yang kita gunakan. Ada pertanyaan? Silahkan disampaikan ya. Suara saya masih jelas ya? Ada? Belum. Oke. Kalau belum ya mungkin nanti ya. Saya lanjut dengan kalau menggunakan unitnya SI yang seperti kita gunakan di Indonesia ya. Misalkan, nah di sini ada asumsi awal ini ya, B300 H650. Ini nanti kalau kita mau menghitung berat sendirinya ya, jadi asumsi pendekatan begitu ya. Nah setelah mendapatkan nilai momen, misalkan di sini momen terfaktornya kita dapatkan ini untuk tumpuan ya, momen negatif ya, 220 kN. Nah ini tentunya sudah mempertimbangkan semua tipe bebannya ya, jenis bebannya. Diminta merancang ya, berapa dimensi daripada penampang balok agar mampu menahan momen terfaktor sebesar ini. Mutu bahannya beton mempunyai kuat tekan FC aksiennya 25 MPa ya. Dengan 25 MPa ini beta satunya masih 0,85. FC-nya 420 MPa ya. Nah, untuk menghitung
penampang ya, mendapatkan penampang. Nah, row awal kita coba ya. Dengan row awal sebesar ini, maka omeganya dengan FY, FT aksiannya kita dapatkan ini omega. Faktor tahanan momennya sebesar ini ya. Maka BD kuadrat lebih dari sama dengan MU per faktor reduksi R. Dapatnya adalah ini. Kita ambil hubungan BD-nya itu alfanya 0,6 ya. Maka D akan menjadi akar pangkat 3 dari ini. Nah, dapatnya ini kan 444 mm ya. Kalau ditambahkan D aksennya 65, D aksen 65, maka ini dapat 509. Nah, kita bisa coba di sini turunkan sedikit, naikkan sedikit boleh, tapi bulat ya. Nah, biasanya ini adalah kelipatan 25 mm ya, agar pelaksanaannya praktis di lapangan. Jadi dengan kelipatan 25 mm atau 2,5 cm begitu ya. Atau kadang ada yang kelipatan 5 cm. Agar mengukur di lapangannya praktis begitu aja tujuannya ya. Nah, dalam contoh ini mendapatkan hasil hitungnya H509 mm. Nah, kita di set bisa lakukan di 500 mm. Dengan hanya 500 mm berarti D-nya menjadi ini 435 mm. Nah, kemudian B-nya bagaimana? Nah, B-nya ini bisa kita coba ya. Tadi 0,6 ya berarti mendapatkan di 278. Nah, ini kita bisa set juga ya. Geser-geser nilainya di sini. Anda bisa ke 275 mm, bisa naikkan. Nah, di sini di set menjadi 300 mm. Berarti akan dicoba nanti dimensinya di sini menjadi B-nya 300 mm dan H-nya di 500 mm. Ya. Nah, dengan dimensi sekarang penampang sudah diketahui ya, dimensi penampangnya, maka kita akan memeriksa sekarang ya, menyediakan AS-nya dulu, kemudian dengan AS dan dimensi penampangnya, kita mau memeriksa MN-nya berapa. Kali faktor reduksi harus lebih daripada MU-nya. Oke. Oke, dengan penampang yang sudah ditentukan tadi ya, 300 kali 500, momen negatif dengan momen di 0,9 D ya, maka AS-nya adalah ini. Dengan AS ini A-nya berapa, hitung kembali AS dapatnya ini. Oke. Nah, dengan AS itu pilih ya. Dengan mengambil nomor 22, 3 nomor 22 ya. Plus 2 nomor 16. 3 nomor 22, 2 16-nya satu di kiri, satu di kanan. Ini adalah tulangan tariknya ya. Jangan lihat tulang tekannya. Tulang tarik saja, ini tulang tunggal ya. Nah, terpasang di sini 3 kali sekian plus 2 kali sekian. 1560 mm persegi ya. Dari kebutuhan sebelumnya 1500 ya. Kita sudah menyediakan 1510 dari 1500 1510 1560 yang dipasang. Dikit lebih besar, oke? Nanti kita akan cek 1560 mampu enggak menahan. Nah, kita periksa dulu dengan apa namanya. Nah, ini nggak usah saya ini ya, Anda bisa lihat di buku juga ya, menggunakan tabel yang A3 dengan satuannya adalah metrik ya, satuan SI-nya. Nah, itu di buku nanti lihat. Kita cek 1560 AS min-nya 435, berarti sudah lebih daripada AS min ya. Oke, bisa dipasang. Kontrol terhadap apa namanya, tegangan tarik daripada tulangannya apakah sudah leleh. Harus leleh ya, dengan A sekian, C sekian ya. Maka ini 0,0078 lebih daripada 0,0021 epsilon Y-nya, tegangan lelehnya. Lebih daripada ini. Oke, bisa diterima ya, berarti tarik menentukan sudah terkondisikan. Jadi 0,9 valid digunakan ya. Maka faktor reduksi kali MN akan menjadi ini. Dapatnya 226 ya. Sedikit lebih daripada MU. Nah, ini sudah optimal sekali ya. Jadi sedikit lebih dari ini. Sudah mampu. Oke, berarti apa yang sudah kita sediakan dengan dimensi yang dipilih dan
tulangan yang dipasang itu sudah mampu menahan momen terfaktor. Berarti hasil perencanaan bisa kita terima. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti saya akan berikan soal lagi ya untuk Anda selesaikan. Sebelum bingung nanti pada saat bekerja, mungkin sekarang ada mungkin mau ditanyakan, silahkan. Saya berikan waktu mungkin untuk membaca lagi ya, dari yang saya jelaskan tadi. 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan. Oke ya, 10 menit ya. Sekarang waktu di berapa nih? 9.06 ya. 9.20. Ntar kita gabung lagi ya. Kita diskusikan kalau memang ada pertanyaan dari Anda. Oke.
Halo, gimana? Ada yang mau didiskusikan? Suara saya udah kedengaran ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan tadi apa yang saya jelaskan? Nggak ada? Ya, ya. Enggak, itu diutak-atik anu aja, apa namanya? Artinya tidak fix seberapa, Anda berapapun maunya silahkan. Itu hanya untuk ini, apa namanya, memperkirakan kira-kira nanti berat sendiri baloknya di kisaran berapa. Jadi biar tidak terlalu jauh nanti dengan setelah Anda mendapatkan dari desain yang definitif ya. Nanti kalau mau dikontrol kembali beratnya dicek aja, kalau sudah kira-kira tidak berbeda jauh, nah bisa diterima, begitu maksudnya. Tidak ada ketentuan apa, harus begini harus ini, tidak apa. Tidak ada ketentuan yang mengatur itu. Yang jelas kan pendekatannya dari bentang kan ya. Jadi bentang berapa sehingga hanya bisa didekati dengan nilai berapa, B-nya berapa dari H, sehingga BH itu Anda apa namanya ambil suatu inilah di awal, karena kita kan belum mendesain ya. Oh berarti dengan nilai BH yang sekian, berat sendirinya menjadi berapa. Nah berat sendiri ini akan Anda harus tambahkan dengan dead load yang sudah ada ya. Dead load-nya baik akibat apapun gitu yang berupa beban mati. Kalikan faktor beban plus nanti faktor beban kali beban hidup misalkan begitu ya. Nah itu dari situ Anda dapatkan nanti beban terfaktor. Kemudian mendapatkan momen terfaktor begitu. Bisa ditangkap ya? Iya. Iya. Ada yang lain? Yang di satuan SI mungkin bisa lebih ini ya, lebih bisa di apa namanya bisa diikuti ya, lebih bisa diikuti, lebih ringkas di situ. Izin bertanya, Pak. Iya. Untuk masalah spasi antar tulangan itu kita menggunakan untuk bagian yang dikurangi itu lebarnya dikurangi tulangan utama, tulangan lenturnya itu atau enggak Pak ya? Apa tebal beton dan sengkang aja yang kita kurangi untuk mendapatkan spasi? Spasi itu kan jarak bersih ya. Ya, dari lebar badan balok atau lebar di mana tulangan itu akan dipasang, kurangi dulu dengan tebal penutup betonnya, kemudian dikurangi dengan tulang sengkangnya, kemudian dikurangi dengan berapa diameter dikalikan berapa jumlahnya, kan begitu ya. Sehingga itu mendapatkan total bersih dibagi dengan, nah jumlah tulangannya sekarang berapa? Ada 6 buah misalkan. Berarti kan ada 5 spasinya. Ya. Begitu. Sehingga didapatkan nanti per jarak tulangan, spasi per jarak antar tulangan begitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Itu untuk kontrol. Jadi harus memenuhi di samping dalam hal jumlah luas tulangan sudah memenuhi dan
tulangan yang didapat harus bisa dipasang, dalam arti memenuhi jarak antar tulangannya. Kalau satu baris nggak bisa, bisa dijadikan 2 baris, begitu ya. Sebelum saya lanjut, saya mau cek Ketut Alvina nggak ada ya? Nggak nyaut ya, berarti nggak ada ya? Izin ke ada upacara agama katanya, Pak. Oh, izin. Ada disampaikan kemana? Kemarin bilangnya ke saya, Pak. Dia mau ngasih surat juga, tapi belum dikirim. Oh gitu. Ya. Kemudian ada nih Sahra. Nggak hadir juga ya? Ada yang tahu? Nggak hadir ya. Sahra Evatus Soleha. Mohon maaf Pak, untuk Zahranya sedang sakit. Oh sakit ya? Ya. Oke. Baik, saya lanjut sekarang dengan, saya lanjut dulu ya, nanti biar tugasnya mencakup itu ya. Sebelumnya, sekarang ini pertemuan kelima ya. Koordinatornya pertemuan kelima ya? Sebentar, Pak, saya cek. Saya bingung terus ini. Iya rasanya. Iya, Pak, pertemuan kelima. Oke. Nanti setelah di kampus Bukit aja diisi sesuai dengan itu ya. RPS-nya ya dari koordinator ya. Oke, Pak. Dan nanti juga Anda semuanya mengisi juga kehadiran yang di kampus Bukit ya, yang di lembarnya itu Anda isi kehadirannya. Baik, saya lanjut sekarang desain untuk penampang balok bertulangan rangkap. Sudah kelihatan ya? Ya Pak. Oke. Nah, kalau tadi sudah tulangan tunggal, ya berarti nanti akan ada kehadiran tulangan tekan, ya di bagian yang tertekannya. Nah ini sudah dijelaskan bahwa itu penambahan tidak signifikan memberikan peningkatan dalam hal kapasitas momennya ya. Tetapi dalam kondisi tertentu itu bisa memberikan keuntungan juga, misalkan meningkatkan daktilitas ya, kemudian lendutan juga ya. Nah, kemudian bisa juga merubah ya dari kondisi over reinforce ke under reinforce, atau paling tidak mempertahankan kondisi under reinforce-nya ya. Jadi tetap dalam kondisi itu. Kemudian dalam hal pengambilan nanti regangan tetap ya di sini ya, sebenarnya kan agar menjamin pengambilan 0,9 ya. Nah itu agar tetap under reinforce, jadi minimal kan tadi 0,005. Nah langkah pentingnya di sini ya kurang lebih seperti apa namanya sebelumnya, cuman diambil nanti lebih kecil daripada 0,004 regangan yang terjadi di tulangan tariknya, karena adanya kehadiran daripada sejumlah tulangan tekan. Itu yang mungkin perlu ini ya. Jadi ada
revisi dalam hal bagaimana kita menentukan row awalnya, persentase tulangan awalnya ya. Jadi dengan mengambil nanti epsilon T-nya di 0,004, di sini tetap 0,003, maka kita mempunyai hubungan yang menentukan tinggi garis netralnya adalah sebesar ini. Ya, itu di 3/7 kali D. Ini sebagai nanti pendekatan ke row awal ya. Dengan C ini maka komponen gaya tekannya menjadi ini. TC maka di sini dari keseimbangan gaya ya, T sama dengan CC, maka row awal kita bisa dekati dengan ini. Kalau tadi kan 0,25 lah kurang lebih ya untuk kondisi tulangan tunggalnya. Nah, sekarang 0,36 beta 1 Fc aksen per Fy. Oke. Nah, dengan ini omega masih tetap ya, kemudian rho R-nya, tahanan momennya ya, kita punya hubungan yang sama. Dengan faktor reduksi 0,9 MU, jadi MN kali faktor reduksi sama dengan MU begitu ya. Atau MN sama dengan MU per faktor reduksi, BD kuadrat sama ya, ini formulanya. Dengan mengambil B-nya alpha D, maka D-nya itu harus lebih dari ini. Masih sama ya. Hanya tadi di row awal, row inisial yang sedikit lebih besar. Dengan D didapat, maka B dan H juga dapat ditentukan ya. Jadi di sini setelah BDH dapat, maka kita bisa menghitung kapasitasnya ya. Dengan luas AS berapa, nanti kapasitas nanti MN berapa, gitu ya. Oke. Nah, kita ambil dari lanjutan soal sebelumnya ya, di mana sudah diketahui di sini momen terfaktornya ya, ini momen tumpuan. Berarti tinjauan adalah sebagai balok penampang persegi, bukan balok T ya. Ini momen terfaktornya adalah 229 kPa. Ya. Jadi kita ikuti sekarang row awal dengan mengambil formula ini dapatnya adalah 0,0204. Nah, dibulatkan mungkin di 0,02 gitu ya. Omeganya menjadi nilai ini. R-nya kita dapatkan ya dengan nilai omega dan rho Fc aksen ya. Omega kita dapatkan di sini 0,98. 0,99 begitu ya. Nah, masukkan ke BD kuadratnya, kita dapatnya ini. Dengan mengambil di sini nah ini B sama dengan BW ya, karena dia persegi begitu. B-nya lebih daripada nilai ini. Nah, dengan di awal ya, ini ada hanya 20. Berarti B-nya bisa diambil 12 begitu ya. 20, 12, 12, 20 gitu ya. Hanya yang 20. Nah, kita coba dengan nilai itu. Ya. AS dengan mengambil 0,9D sebagai lengan momennya, kita dapatkan nilai AS-nya sekian. Dengan AS sekian ini A-nya mendapatkan ini, hitung lagi AS mendapatkan ini, sedikit lebih daripada ini. Ya. Nah, pilih dari sini, pilih tulangan ya. Nah, dapatnya adalah 3 nomor 8 dan 4 nomor 5. 3 nomor 8, 4 itu 2 kiri, 2 kanan ya, nomor 5. AS terpasang 3,61 lebih daripada yang diperlukan. Nah, kemudian untuk yang di tulangan tekan, nah ini biasanya dipasang minimal ya setengah dari tulangan tariknya. Oke. Kalau ini 3,61 terpasang, setengahnya mungkin 1,8 begitu ya. Nah, dengan 1,8 dipasang, dipilih nomor 7, dapatnya 3. Nah, ini kurang lebih sama ya. Persis di 1,8 lah. Maka bisa dipasang tulangannya adalah ini, 3 nomor 8 plus 4 nomor berapa nih? 5 ya. Kemudian
tulangan tekannya 3 nomor 7. Oke. Nah, ini yang tarik terpasang 3,6 itu cek dengan tulangan minimumnya, itu harus masuk ya. Nah, kemudian dengan tinggi garis netral yang didapat, ini tinggi garis netralnya adalah di 4,45 ya, maka regangan leleh tulang tariknya 0,08, lebih daripada epsilon Y-nya. Berarti konfirmasi 0,9 faktor reduksinya bisa kita terima ya, dan itu pun lebih daripada ini. Ya. Nah, kemudian di bagian tulang tekannya apakah leleh tidak? Kita perlu periksa juga dengan nilai C yang didapat tadi. Ternyata dapatnya 0,01 kurang daripada epsilon Y regang lelehnya. Tidak apa-apa. Jadi tulangan tekannya boleh tidak leleh, tetapi tulangan tariknya harus leleh. Oke, dengan epsilon S aksen ini, maka Fs aksennya dapat kita ini. CS berdasarkan Fs aksen, kita dapatkan ini, berarti gaya-gaya sudah ada ya. CC bisa dihitung, mendapatkan ini. CS, jadi CC plus CS dibandingkan dengan T-nya. Ini harus seimbang. Ya. Nah, ini 217, sedangkan T-nya sendiri tadi 217 juga ya, sama. Maka MN dengan momen masing-masing ya, kita dapatkan di sini MN-nya 3340 atau 278 kPa, kalikan waktu reduksi 251 kPa, lebih daripada yang diperlukan. Tidak apa-apa, ini ya mungkin sedikit agak besar. Bisa kita lakukan revisi ya, misalkan dengan pengecilan sedikit, tapi angka-angka daripada dimensi menjadi tidak bulat begitu ya. Oke, sudah dapat. AS min di sini 0,7. Nah, AS terpasang lebih daripada AS min ya. Sehingga apa yang dipilih ini bisa diterima. Oke. Nah, ini adalah perancangan tulangan rangkap ya. Mungkin yang perlu Anda ini adalah ini pengambilan tulangan tekannya itu minimal ya. Setengah dari luas tulangan tarik. Jadi luasan tulangan tekan setengah. Nah, ini terkait dengan, kalau di tumpuan itu terkait dengan perancangan gempa ya. Nah, biasanya ini gempa akan menjadikan atau bisa membulak-balik ya kondisi, di mana bisa dari momen tumpuan yang negatif bisa menjadi momen positif. Nah, pada kondisi di tumpuan terjadi momen positif, nah inilah yang diharapkan bisa menahan momen yang terjadi. Jadi kalau tumpuan ini yang diperlukan sebenarnya pada dasarnya ya. Kemudian kalau menjadi momen positif di tumpuan kan di daerah bawah yang menjadi tertarik. Jadi apa yang disediakan di bagian bawah ini bisa menahan momen positif yang terjadi ya. Kalau memang beban gempanya sampai menimbulkan momen positif. Ya. Kalau sudah sampai 50% daripada momen negatifnya, nah itu biasanya gempanya sudah cukup besar. Oke, itu mungkin yang menjadi ini ya. Kenapa diambil minimal 0,5 ya? Nah, kalau di daerah lapangan juga bisa saja terjadi, sehingga dalam lapangan juga dikerjakan prinsip yang sama. Jadi di daerah tekan diambil minimal 50% dari momen positifnya atau luas tulangan tarik ya akibat momen positif. Mungkin itu yang terkait dengan desain tulangan rangkap. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Anda baca lagi, mungkin karena tadi ya barusan saya kirim bahannya, mungkin Anda nggak sempat baca sebelumnya di rumah. Nah, mungkin sekarang silakan baca ya, mungkin 5 menit cukup rasanya untuk melihat kembali kenapa ya. Apa-apa yang bisa ditanyakan silakan ditanyakan.
Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang saya berikan lanjutan kasusnya yang kita bahas tadi ya. Sudah kelihatan di sana? Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Nah, di contoh yang tulangan tunggal dengan unitnya adalah SI ya, itu kan sudah diberikan. Nah, saya sekarang meminta Anda untuk menghitung, jadi menyediakan kalau diketahui seperti ini ya, apa namanya, MU-nya sudah mendapatkan di sini 220 kN ya, jadi momen tumpuan di sini dengan mutu bahan beton dan bajanya seperti ini. Jadi saya minta Anda membuat ini kuis ya, jadi dalam selembar kertas. Kalau diberikan penulang rangkap, ya. Jadi ini saya bebaskan, Anda mau mengambil berapapun ini saya bebaskan ya, tapi nanti menyediakan sejumlah tulangan rangkap di sini. Berarti akan ada nanti tulang tarik dan tulang tekannya. Paham ya? Kalau dicontohkan tulangan tunggal ya. Nah sekarang saya minta menjadi tulangan rangkap dengan yang diketahui sama seperti ini. Ya, silahkan. Dari sekarang ini masih ada waktu. Kita punya waktu sampai 11. Berapa, Dik? 11, jam 11 ya. Nah, mungkin sampai berapa selesai, silahkan dikumpul nanti. Sampai 11.20 ya. 11.20 dari 1,5 jam. Kalau lebih awal Anda selesai, silahkan dikumpulkan ya ke apa namanya WA saya. Paham? Jadi di handout Anda sudah dapat ini ya. Jadi yang satuan SI-nya Anda gunakan, tapi dirancang dengan penulangan mana tadi? Yang ini ya. Dirancang dengan tulangan rangkap. Oke. Silahkan dikerjakan.
Iya.